Jadi Bapak Ibu sekalian, dari success story ini maka kita punya keyakinan kalau kita mau bersama-sama maka insya Allah kita bisa mengendalikan PMK, bahkan kembali membebaskan PMK dari muka bumi Indonesia ini. Dalam rangka pengendalian dan penanggulangan penyakit mulut dan kuku atau PMK di 9 provinsi di wilayah pemberantasan zona merah, yaitu Provinsi Lampung, Banten, Daerah Khusus Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Barat. Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal dan Peternakan Kesehatan Hewan menyelenggarakan rapat koordinasi pada Jumat hingga Sabtu 24 hingga 25 Januari 2025 yang berlangsung di Hotel Mercure Simatupang, Jakarta. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Agung Suganda mengatakan, pertemuan ini adalah untuk menyusun strategi operasional terkait dengan rencana pelaksanaan bulan vaksinasi PMK yang akan dilakukan pada Februari hingga Maret nanti. Jadi rapat pada malam hari ini bukan baru akan merencanakan, tetapi kita sekaligus mengevaluasi pelaksanaan vaksinasi yang sudah dilakukan sejak Desember tahun yang lalu. Dan kita juga akan melakukan vaksinasi serentak pada bulan vaksinasi di Februari dan Maret nanti. Tentu ini semua kita lakukan untuk menjaga dan tentu menjamin dalam pelaksanaannya nanti bulan vaksinasi PMK ini berjalan serentak, khususnya di 9 provinsi di zona pemberantasan PMK. Dan tentu pada malam hari ini sampai besok, para kepala dinas, pejabat otoritas veteriner di provinsi bersama dengan stakeholder terkait akan saling bahu-membahu bersinergi untuk melaksanakan vaksinasi serentak di Februari dan Maret nanti. Agung mencatat jumlah kasus PMK saat ini dari Desember hingga 23 Januari kemarin tercatat sebanyak 28.725 ekor sapi terdampak dengan 858 ekor diantaranya yang mati. Kasus ini tersebar di 18 provinsi, namun kabar baiknya adalah tren kasus PMK sudah menunjukkan penurunan yang signifikan. Ya, saat ini trennya sudah menurun dan alhamdulillah penurunan kasus saat ini itu sudah di bawah kasus yang di minggu ketiga bulan Desember tahun lalu. Jadi artinya memang di daerah endemis PMK seperti zona merah ini tentu pasti ada kasus, tetapi peningkatan kasusnya tentu jauh di bawah dari standar deviasi yang sudah kita tetapkan. Agung juga menjelaskan Kementan telah menganggarkan 4 juta dosis vaksin untuk PMK yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. Selain itu, pemerintah daerah juga akan menganggarkan 1 juta dosis vaksin yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD. Dan 1 juta dosis lainnya berasal dari vaksinasi mandiri yang dilakukan oleh para pengusaha. Kalau hitungan kami saat ini secara nasional kita idealnya adalah membutuhkan sekitar 6 juta untuk melakukan pemberantasan di daerah zona merah. Nah, dengan alokasi vaksin gotong royong tadi itu dari pemerintah 4 juta, kemudian dari APBD provinsi 1 juta, kemudian dari Mandiri 1 juta termasuk dengan CSR itu diharapkan ini bisa menimbulkan kekebalan komunal atau herd immunity dengan 6 juta dosis vaksin di daerah merah. Karena sehat, vaksinasi. Karena sakit, obsesi. PMK. Dari Jakarta, Adi Wiranata, Fatih Albana, tim TV Tani mengabarkan.